Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif bersama TVRI. Seperti biasa, setiap minggu selama 60 menit ke depan, kami akan menemani Anda untuk membahas dan juga mengulik sosok biografi yang telah kita hadirkan di studio pada pagi hari ini. Dan hari ini secara spesial saya mengundang satu anak muda yang kiprah dan juga prestasinya ini mungkin akan jadi cerita yang menarik untuk kita ulik. Beliau asli kota Pontianak, seorang pemuda penggerak. Kita sapa terlebih dahulu Akbar Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Usia berapa, Bang? Sekarang 29 masih, tapi kemarin nanti 30. 29 tahun, 29. Tapi ini nanti kalau kita ulik terkait prestasi dan juga kiprahnya di sesama anak muda, mungkin ini akan jadi inspirasi buat pemirsa di rumah untuk sosok inspiratif pagi hari ini. Kelahiran asli orang Pontianak? Iya, saya Pontianak. Maret ya? Maret tahun 93. Oh, oke. Ya, tahun 93 lahir. Ini dulu memang maksudnya ketika lahir langsung sekolah di Pontianak atau sempat tinggal di tempat lain? Jadi memang lahir di Pontianak, kemudian saya dibesarkan, umur 2 tahun tuh pindah. Tapi pindahnya nggak jauh sih, ke daerah Kuburaya. Di antara batas lah, di TPI mungkin tahu ya, TPI. Jeruju ya? Jeruju TPI itu, pindah ke sana, jadi besar di sana, sampai kuliah. Oke. Di TPI Waktu itu berarti orang tua pindah ke sana ya? Iya, lokasi rumah aja sih pindah gitu. Seperti itu. Sebelumnya? Sebelumnya di Pontianak juga, di Jeruju juga, tapi dekat pelabuhan, dekat Bikora, di Gang Jarak itu. Karena kan sekarang masih ada nggak gangnya? itu. Oke. Ini SD-nya, SMP dan juga SMA berarti di Pontianak juga? Di Pontianak. Jadi saya di SD 68 di Jeruju, kemudian SMP 13 Pontianak, kemudian saya lulusan di SMA Negeri 2 Pontianak. Oh, oke. Boleh cerita mungkin waktu sekolah dulu sebelum nanti kita ngobrol tentang kiprah saat ini sebagai seorang Iya, jadi waktu sekolah ya biasa lah ya anak-anak zaman sekolah ya kan, dari SD, SMP, SMA menjalani aktivitas pendidikan seperti biasa. Cuman karena memang gini, yang menarik itu saya tuh pernah iri sama orang ketika melihat orang tuanya itu kalau anaknya dapat ranking, kalau dulu ranking ya kan, dapat ranking itu kok selalu diberikan reward gitu loh, hadiah dan waktu itu ya saya nggak dididik orang tua. Waktu dulu agak gimana gitu sama orang tuanya kan, lah kok saya dapat ranking ini nggak pernah masuk dapatkan. Top 3, sering juara ranking 3, Alhamdulillah 21 selalu gitu. Selalu gitu dari kelas 1 SD sampai SMA. Selalu di tiga besar dulu pasti gitu. Cuman bukan artinya apa ya, waktu itu namanya anak-anak waktu SD ya kan, lah kok aku nggak pernah dapat apa-apa gitu loh. Dan mikirnya gini, kok orang-orang tuh orang tua tuh sampai yang membimbelkan anaknya, kemudian ngeles sana sini gitu kan. Tapi yang aku pikir saya tuh nggak, saya tuh cuman ya cukup lah belajar tuh cuman di sekolah gitu loh. Bukan ngerasa diri pinter atau enggak. Cuman aku tuh gimana ya, mikirnya tolak ukur pintar saat itu aku nggak tahu. Itu artinya ya saya ikut apa ya, ikut alur aja, ngalir aja gitu kan, belajar di sekolah. Kemudian ada, kalau dulu kan yang penting dikasih contoh sama guru, kita ngerjain tugas ya kan, kemudian ulangan kayak gitu ya startup itu gitu. Jadi makna belajar waktu itu saya belum dapat. Di luar sekolah ya, kata orang belajarlah, malam tuh belajar gitu kan. Apa yang dipelajari? Saya sempat mikir kayak gitu. Orang tua sempat mengarahkan tidak waktu itu? Mengarahkan, baru nggak belajar kan. Saya bingung mau belajar apa, ya kan paling cuma ngerjain PR, udah itu aja. Selebihnya main lah, main. Jadi dulu sempat iri sama teman-teman yang ketika dia benar. Ini kok dikasih reward sama orang tua? Iya benar, apa bedanya ya kan? Sempat ditanyakan ke orang tua nggak waktu itu? Pernah nanya sama orang tua. Enggak, kalau ayah saya itu memang orang yang, kalau orang kenal cuek. Di rumah tuh karena ayah keras ya kan, tapi nggak pernah yang saya merasa diri waktu itu tuh ya kok ayah tuh cuek gitu, ya nggak jawab karena ayah guru. Ya, gitu. Cuman waktu SD dibilang anak guru tapi nggak pernah mau diajar sama bapak gitu. Bapaknya ngajar di SD itu juga? Ya, ngajar di SD itu juga, tapi beda. Ya? Nggak pernah mau di kelas saya gitu. Baik. Lalu waktu SD dulu itu kan di daerah, kalau di daerah Jeruju itu kan dekat sungai ya? Benar. Suka berkubang juga waktu kecil? Suka, senang berkubang. Kalau dulu berkubang lah ya bahasanya. Jadi saya itu, tapi dilarang sama orang tua, ibu terutama. Jadi kalau berkubang tuh kata orang diam-diam.
Oh, Nah, jadi ngumpet-ngumpet lah ya. Kalau tahu kena belasan deh, Bang. Benar, tapi kalau cuman kan namanya orang Bekubang tuh kan tetap kelihatan kan. Apa gelap ya, muka mata merah ya kan kalau udah sore gitu. Jarak sekolah waktu SD dulu jauh nggak? Lumayan, saya jalan kaki ya. Jalan kaki berapa? Ada 10 5 menit kilo lah. ada gitu? Enggak sih, 3 kiloan lah gitu. 3 kilo. Jalan kaki bareng teman-teman waktu itu ya? Iya, bareng teman-teman. Oke. Selain ada cerita iri karena kalau dapat ranking nggak dikasih, selain itu ada lagi nggak, Bang? Saya pernah dapat reward atas prestasi akademik lah ya. Itu langsung dari waktu itu dari Pak Wali Kota. SMP. Oke. Ya, jadi waktu SMP-nya di mana tuh? SMP 13. SMP 13. Kalau SMP saya pakai oplet. Jadi dari rumah ke terminal tuh dekat SD. Jadi jalan kaki, kayak SD lah ya kan. Habis itu nyambung ke oplet, ke Jalan Tebu. Depan Jalan Tebu turun, masuk jalan kaki lagi ke dalam. Nah, SMP. Di dekat situ nggak ada sekolah? SMP nggak ada. Ada tapi swasta. Berarti harus memang Benar. Jadi yang terdekat negeri di 13. Transportasi umum itu. Iya benar. Jadi waktu itu dapat reward itu waktu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu pas pengumuman kelulusan, tiba-tiba wakil kepala sekolah masuk ke kelas, pengumuman kelulusan ke orang tua, kemudian mengumumkan ada anak yang dapat prestasi, maksudnya dapat nilai yang sempurna lah. Satu pelajaran matematika waktu itu dapat 10. Nah di Pontianak itu waktu itu kalau nggak salah dapat ada 5 orang dapat 10, habis itu dipanggil ke wali kota gitu. Oke. Berarti memang kayaknya MTK ini jadi mata pelajaran kesukaan Bang Akbar sampai kemudian kuliah pun ngambil jurusan ini ya? Iya benar. Oke, berarti suka matematika dari SMP atau dari SD? Dari SD sih. Udah dari mulai SD, ada ketertarikan. Benar, waktu kelas 6 ya? SD karena gurunya. Jadi waktu itu saya tertarik dengan matematika waktu saya dapat wali kelas 6 itu namanya Bu Ros, nggak tahu sekarang kalau salah di Padang. Dia itu memang jago matematik, termasuk suaminya. Dia sering nantang gitu tentang matematika, ya udah maka tertarik tuh dengan hitung gitu. Malah saya kurang suka dengan yang bentuknya hafalan. Makanya ada artikel yang mengatakan kalau orang matematik itu daya ingatnya pasti rendah. Gitu. Maka saya kalau SMA pernah disuruh keluar kelas sama guru sejarah untuk wudhu karena saya tertidur. Kalau sejarah kan pasti cerita ya kan, ngantuk. Itu berarti eksak. SMP dapat penghargaan dari wali kota karena mendapatkan nilai sempurna 10, ada 5 teman-teman waktu itu. Iya, 5 di Pontianak ada 5. Jadi SMP 13 berarti bukan hanya dari SMP 13 ya? Ada sekolah swasta lainnya. Oke. Baru kemudian itulah yang menjadi cikal bakal kenapa kuliahnya mengambil matematika. Enggak sih, sebenarnya enggak. Kenapa saya matematik tuh? Nanti kita cerita itu ya. Ini setelah SMP 13 pindah ke SMA 2. Ini makin jauh Bang Akbar. Iya, tapi kan waktu itu yang terdekat tuh STM. Ya, SMK karena memang 4 ya. Jadi saya memang niatnya masuknya ke SMA maunya itu SMA 1. Jadi waktu kelas 3 pengumuman bapak saya senang lah ya kan dapat prestasi itu. Habis itu saya request, Pak saya maunya masuk SMA 1. Karena saya ada sahabat dari SD namanya Abdi, sekarang dia di kantor pajak. Itu CS banget lah. Kita sering saing-saingan ranking tapi juga saing-saingan main apa segala macam. Nah, saya pernah kelas 4 SD itu waktu ulangan umum, kita sepakat saya pakai nama kamu, nama Abdi pakai nama saya, itu bodoh banget lah waktu itu ya kan. Terus? Jadi waktu itu si Abdi nilainya rendah. Cuman yang karena tercatat nama saya, nah saat itu prestasi waktu itu agak anjlok gara-gara itu. Jadi kamu ngerjain punya dia ngerjain punya kamu. Benar. Dan nilai dia rendah gitu. Nilai kamu? Iya, tinggi. Makanya waktu itu dia naik peringkat 2. Nah, semua ulang. Nah, itu aku sekarang saya mikir kok bodoh banget. Nah, dia masuk SMP. Waktu itu saya minta SMP 1 sama ayah. Sampai nggak tahu pertimbangan, ayah nggak ada ngomong, tiba-tiba diantar daftarin ke SMP 13 yang nggak protes sih, ya udahlah gitu kan. Terus SMA-nya saya minta SMA 1, terus diantarin sama ayah pendaftar, beloknya ke Marta SMA 2. Nanya nggak waktu itu kenapa jadi ke SMA 2 ya, padahal nggak, akhirnya kasih tahu karena jauh kan, karena kendaraan ayah waktu itu 1 motor, kemudian ada adik juga sekolah, ya kan, jadi ya terus oplet itu di SMA 2 itu kan harus jauh dan jarang bukan lintasannya ya? Ada tapi jarang lintas oplet Marta. Jadi ya ketua bapak bilang daripada SMA 1 repot nanti ya kan. Ya udahlah mikir yang transportasi, ya udah nggak apa-apa SMA 2 gitu. Oke. Berarti SMA 2 itu masih pakai transportasi umum? Antar jemput pakai motor berarti orang tua ya? Pakai motor. Oke. Di SMA 2 ini saya dengar prestasinya juga udah lumayan udah mulai lumayan nampak karena SMP itu kan jadi
awal kita kalau kenal diri ya kan. Benar. Mulai dari tadi suka MTK, lalu kemudian SMA, saya dengar suka ikut organisasi nih Bang. Nah ya SMA waktu memulai diri bahwa merasa organisasi itu seru gitu. Karena gini, saya kan dari orang saudara rame 7, saya anak keempat di rumah. Kemudian kendaraan ayah itu cuma 1. Jadi untuk seperti orang-orang anak muda saat itu untuk misalnya healing, jalan-jalan itu jarang banget. Jadi paling mentok di sekolah kemudian pulang, susah untuk keluar. Nah makanya ikut organisasi saat itu di SMA. Jadi kalau julukan saya itu besar-besar di sekolah. Jadi saya suka di luar rumah gitu karena orangnya bosanan ya kan, bosanan di rumah. Untuk bisa keluar ya berorganisasi. Jadi pulang sekolah itu udah pasti ada aktivitas tuh di sekolah sampai sore gitu. Bahkan kalau weekend pasti nginap di sekolah. Oh, sampai nginap di sekolah, nggak dicari sama orang tua? Enggak. Saat itu alhamdulillah orang tua dukung sih. Dukung tuh dalam bentuk yang penting kasih tahu kegiatannya apa jelas gitu. Ya itu. Nginap di sekolah ini karena sebagai ketua OSIS. Salah satunya ya. Ini kita lihat di layar kaca ini sahabat atau saudara? Saudara sama ayah tuh. Oke, berarti ini saudara kandung dari Bang Akbar. Yang beda bajunya abang pertama. Yang paling kiri ayah tuh adik nomor 5. Oke. Sekarang semua sudah tinggal di rumah masing-masing? Iya, tinggal adik aja, 2 cewek yang masih di bawah. menikah. Sisanya semua sudah berkeluarga. Oke, ini tadi kenapa suka nginep di sekolah karena ketua OSIS ini kan, kalau ketua OSIS ini kan apa ya Bang ya, kita harus bisa membagi waktu antara sekolah pendidikan sama kegiatan di luar akademik seperti itu. Rankingnya masih aman? Alhamdulillah masih aman. Karena saat itu motivasinya harus mempertahankan beasiswa. Oh, di SMA 2 beasiswa? Beasiswa. Jadi waktu semester 1 dapat juara umum antar semuanya, dapat free SPP waktu itu, bahasanya SPP-nya full sampai kelas 2. Jadi dipertahanin terus supaya saya gratis sekolahnya gitu. Oke, berarti waktu itu bayar sekolah cuma ketika masuk SMA saja? Masuk sekolah aja. Sisanya SPP dari free, awal sampai akhir karena prestasi tadi free semua ya? Okay. Tapi alhamdulillah bisa beraktivitas. Maka waktu itu sempat kelas sama guru karena saya sering keluar jam pelajaran. Tapi yang penting saya pikir nggak saya lawan sih, maksudnya yang pikir prestasi tetap saya jaga gitu, nggak turun. Gitu. Oke. Matematika masih menjadi mata pelajaran yang digemari waktu itu? Waktu itu masih sering suka ikut olimpiade walaupun beberapa kali nggak menang gitu. Tapi masih tetap senang dengan matematika. Iya. Oke, waktu SMA saya dengar juga ikut kegiatan-kegiatan yang selain OSIS, ikut kegiatan yang membina rasa cinta terhadap tanah air. Paskibra juga. Iya, benar, Paskibra juga waktu itu. Tahun 2000? Saya Paskibra dari kelas 1, Paskibrakanya waktu kelas 2 ngikut. Oh, berarti sempat 2010. Berhasil sampai ke Paskibraka tingkat Kota Pontianak. Kota 2010 ya. 2010 itu waktu itu Sweet 17 gitu orangnya. Kan 17 tahun tapi alhamdulillah waktu itu tahun yang sangat berkesan karena waktu itu Paskibraka, kemudian saya terpilih mewakili Kalimantan Barat sebagai perkumpulan ketua OSIS di Jakarta waktu itu. Ada namanya GAKSI, Geber Apresiasi Karakter Siswa Indonesia. Nah itu pertama kali saya ke Jakarta dan punya pengalaman di luar lah. 2010 ya? 2010. Jadi mulai dari situ tuh ngelihat karena banyak teman dari nasional ya kan, nah di situ makin termotivasi untuk harus nambah jaringan gitu. Nah saat itulah sering kita ikut organisasi di luar sekolah juga udah mulai. Selain tersadar kita harus punya banyak jaringan dan networking kalau mau sukses, apa yang didapat setelah pulang dari nasional itu kan akhirnya membuka cakrawala berpikir kan, karena ada 34 dari 34 provinsi pasti. Apa yang dibawa pulang waktu itu? Waktu itu saya mikir ternyata waktu dulu saya mikirnya kalau sekolah yang penting aku harus selesai dulu dapat ijazah supaya bisa dapat kerja. Ternyata setelah itu saya pikir banyak sekali motivasi dari kawan-kawan, orangnya pada tujuannya bukan untuk kerja, tetapi bagaimana dia bisa membangun sebuah pekerjaan. Itu yang saya akhirnya iya ya gitu loh. Masih banyak hal yang mungkin saya nggak tahu, makanya waktu pasca pulang itu makin sering malah kegiatan di luar sekolah. Dan alhamdulillah disupport sama kepala sekolah waktu itu. Walaupun ada beberapa guru yang tidak support gitu. Seperti itu. Berarti ketika pulang ada paradigma berpikir yang berbeda dari apa yang kamu pandang tentang pendidikan. Yang mungkin awalnya mungkin cara pandang pendidikan adalah untuk diri sendiri. Ketika pulang dari GAKSI atau kegiatan bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang gitu. Dan sekarang aktivitasnya memang Bang Akbar ini ada kegiatan aktivitas sosial sih. Sosial dan juga usaha ya. Usaha ya gitu. Oke.
kuliahnya di Untan. Benar. S1-nya pendidikan Matematika. matematika. Ini siapa yang direct, dari orang tua atau dari? Nggak ada, orang tua nggak ada mendirect. Dulu waktu kelas 2 sempat mikir pengennya kedokteran, tapi saya tahu diri lah ya, karena kedokteran cukup mahal, orang tua Tapi kasihan. ada beasiswa Bang Akbar. Iya, waktu itu sempat ikut tes tapi nggak dapat, nggak lolos. Waktu itu lolosnya apa namanya, jalur undangan itu PMDK ya, bahas waktu angkatan kita ya kan. Nah PMDK itu lolosnya malah ke pendidikan matematika di Untan. Cuman saya nggak ambil waktu itu ketika lolos, karena saya mikir ya udahlah saya coba ikut ikatan dinas saja. Jadi semua itu aku ikut tes, polisi pernah ikut tes Akpol waktu itu ya, Bintara nggak pernah. Kemudian PLN pernah, BMKG saat itu, STIS ya, STIS, statistik sama STAN. Semuanya saya ikut tes dan semuanya tidak saya luluskan. Nggak lulus waktu itu. Jadi waktu dihadapkan, waktu tes Akpol masuk ke tahap berikutnya kesehatan 2, tiba-tiba hari itu bentrok dengan pantuhir saya di PLN. Nah PLN ternyata waktu itu ya udahlah ikut PLN aja, karena udah pasti nih ya pikirkan. Ternyata hasil pengumuman nggak lolos. Nah saat itu PMDK udah saya nggak ambil karena saya mikir pasti ada yang lolos nih gitu. Ternyata nggak lolos semuanya. Akhirnya nganggur waktu itu sebulan, Agustus, bingung kan karena PMDK udah nggak bisa karena udah tutup pendaftar ulang. Tiba-tiba dapat info ada jalur mandiri. Jalur mandiri ikutlah tes, ngambilnya itu FISIP, ilmu administrasi, pilihan keduanya pendidikan matematika lagi. Atau lolosnya ujung-ujungnya balik lagi pendidikan matematika di kelas reguler B. Semalam. Kayaknya memang nggak boleh jauh-jauh dari matematika. Benar. Ketika lulus kuliah, sempat menjadi guru bimbel ya? Iya benar. Matematika. Sebelum lulus juga kayaknya waktu kuliah sering ngajar bimbel juga? Waktu tamat SMA langsung ngajar di sekolah. Ada SD 68 saya ngajar, SD 08, 2 sekolah itu, kemudian bukan ngajar bimbel sih, waktu itu masih sempat ngajar bimbel sebentar, habis itu buka bimbel. Buka bimbel sendiri. Jalan 2 tahun, habis itu tutup. Nah, habis itu ya udah fokus kuliah lagi dan aktivitas terus ya. Oke, kenapa tidak dilanjutkan untuk menjadi seorang guru? Ditahan. Kita akan bahas ini pemirsa, tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Anda masih bersama Sosok Inspiratif, pemirsa. Bahasan kita dan bintang tamu kita masih seorang pemuda penggerak dari Kota Pontianak, Akbar Ramadan. Tadi ketahan, kenapa tidak melanjutkan menjadi seorang guru sampai sekarang, Bang Akbar? Jadi kenapa ya? Mungkin passion sih ya. Karena memang passion saya waktu itu kenapa sempat berpikiran akan jadi guru waktu kuliah. Karena berjalan waktu, tapi itu tadi karena pergaulan, kemudian lebih banyak bersosial. Ternyata mikir, oh iya ya, kayaknya passion saya itu nggak cocok jadi guru. Karena waktu kuliah pun sering buka usaha Apa yang buat Bang Akbar berpikir bahwa saya tidak cocok menjadi seorang guru? Saya pernah, kan PPL kalau itu kan. Saya PPL. PPL itu siswanya senang sama saya karena saya jarang ngajar. Jadi kalau kelas saya sering ngantuk pagi waktu itu. Malas itu kalau udah ngajar tuh kalau lagi mood. Nah, itu yang saya mikir, kasihan anak-anaknya nanti nih kan. Jadi tapi senang juga ngajarin orang gitu. Senang ngajarin, makanya buka bimbel ya kan. Senang ngajarin orang tapi ada momen-momennya. Karena saya merasa kalau tok jadi guru, saya akan habis waktu tuh dari pagi sampai siang. Nah, sedangkan saya tuh orangnya pasti suka mobile sana sini. Ya udahlah, nggak cocok lah kayak jadi guru gitu. Biarkan ilmu itu mungkin ilmu itu bisa diterapkan ke masyarakat, ke anak-anak nanti ya kan. Seperti itu sih. Karena memang passionnya sukanya usaha dari kuliah. Jadi waktu itu buka bimbel, tutup bimbel, buka usaha baru gitu. Oke, berarti ketika kuliah berpindahlah haluan. Iya, berpindahlah haluan sampai seorang entrepreneur dan juga di kegiatan sosial ya, Bang. Benar, apa yang sosial membuat haluan itu berubah? Apakah karena mungkin kegiatan kampus atau kemudian melihat ada sosok yang menginspirasi Bang Akbar untuk kemudian pindah ke sisi itu atau seperti apa, Bang Akbar? Karena saya memang jadi waktu itu berubah haluan itu karena mikirnya pengen ke arah politik waktu itu. Cuman nggak tahu jalurnya. Salah satu jalurnya ya mungkin saya mikir saya harus aktif di organisasi dulu nih supaya bisa ngorbit ke dunia politik gitu. Waktu itu kan nggak dapat
nggak punya orang yang bisa advice langsung ke ranah politik saat itu. Jadi ya ngenalin diri, nunjukin diri dulu nih di kegiatan organisasi. Karena kegiatan organisasi itu kan memakan waktu juga tuh. Mungkin sampai sekarang bagi saya hampir setengah jam hidup saya dalam hari itu pasti ngurusin organisasi ini gitu. Organisasi, nah setengahnya baru usaha. Jadi waktu itu kalau untuk jadi guru saya pikir ya udahlah, kayak udah nggak punya spare waktu untuk itu gitu. Seperti itu sih. Adakah penyesalan ketika tadi bilang pingin di politik, kenapa dulu waktu kuliah nggak ambil hukum atau apa, selain karena tadi pilihan keduanya adalah matematika? Iya, ada akhirnya setelah kalau boleh pulang mau ambil jurusan apa, Bang? Ngambilnya kemarin ada 2 waktu itu. Saya pengennya di hukum sama di ilmu politik sih. Jadi 2 itu ya. 2 itu. S2-nya nggak mau coba ambil hukum, kan bisa kalau dari SPD ke bisa. hukum, agak jauh sih, tapi ada hampir masuk nih kemarin. Karena waktu itu ambil S2-nya lagi ke MPD karena dapat kabar harus linear. Cuman waktu itu ya udah ikut aja waktu itu. Nggak ada mikir akan mau tujuannya apa nih, nggak ada waktu S2. Cuman sekarang udah di stop out, udah nggak dilanjutkan. Kemarin mau lanjutkan antara FISIP sama hukum. Masih pengen kayaknya ke FISIP sih. Oke, baik. Ini sebagai informasi juga buat pemirsa, karena tadi sempat ditampilkan fotonya, Bang Akbar ini adalah Bujang Pontianak 2013. Iya, 2014 bergabung di Bujang Pontianak. Ini kalau Bujang Pontianak ini kan representasi pariwisata. Iya. Ini gimana ceritanya di Bang Akbar kok malah jadi konsen juga ke pariwisata? Jadi waktu itu tertarik karena tujuan saya pengen mengorbitkan diri bukan artinya pengen show up bener, bukan, tapi karena memang saya pikir kalau memang tujuan saya ke politik saya harus show up diri nih gitu. Makanya waktu itu ada ajang prestasi Bujang Dara, saya coba ikut untuk kepengen tahu dunia itu seperti apa gitu. Dan alhamdulillahnya kepilih ya udah punya tugas tuh setahun untuk promo wisata. Nah disitulah ngelatih skill sebenarnya. Waktu itu ngelatih skill karena saya suka mulai belajar untuk public speaking. Ya disitulah saya mengimplementasikan apa yang saya pelajari dari lingkungan itu gitu. Jadi akhirnya jadi tergabunglah di Bujang Dara. Nah tapi tujuannya sebenarnya memang pengen nambah jaringan aja di dunia organisasi ini seperti apa. Saya orangnya penasaran apa yang orang bisa, kok saya nggak bisa. Nah itu waktu itu saat itu, jadi memang apa yang orang kerjain, saya mau coba gitu, bisa gitu. Ada hal menarik ketika menjadi Bujang Dara ini kan mempromosikan kota Pontianak. Benar. Lalu kemudian akhirnya pengen banyak tahu tentang Pontianak juga ya kan? Iya benar. Apa yang bisa diceritakan dari pengalaman sebagai seorang Bujang Pontianak? Akhirnya saya tahu sebenarnya banyak sejarah yang di Pontianak waktu itu ya, kaitan dengan sejarah. Hal yang saya tidak tahu, kemudian hal yang ternyata di lingkungan masyarakat bisa dikatakan menjadi fiktif dan salah gitu. Tapi ketika jadi Bujang Dara ketemu banyak sejarawan, senior, nah itu diceritain lah. Karena waktu itu sempat masuk ke lingkar istana juga, gitu, dekat dengan keluarga istana Keraton Kadriah. Dapat cerita-cerita yang luar biasa lah. Ternyata begini, ternyata orang ini salah loh, gini kayak gitulah. Seperti itu. Pontianak ini sebagai wajahnya Kalimantan Barat, Bang Akbar. Ini saya baca pengalaman salah satunya adalah pernah menjadi duta wisata promosi kota Pontianak untuk beberapa daerah, ya kan, untuk Ambon, lalu kemudian Maluku dan juga beberapa asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia seperti itu. Apa yang Bang Akbar waktu itu sampaikan ke mereka tentang indahnya kota Pontianak? Waktu itu hanya satu sih, karena memang Pontianak ciri khasnya adalah dilintasi ekuator, ya itu yang saya ceritain dan saya promokan gitu, sama sungai yang berbeda dari orang. Kalau dibicara tipografi alam untuk seperti Bali, untuk seperti Malang dan lain-lain di Jawa, kota-kota yang jadi destinasi wisata tuh jauh sekali Pontianak. Karena kita memang tipografinya memang nggak bisa, nggak ada, iya benar. Untuk wisata apa yang bisa kita tawarkan ya itu aja. Nah saat itu, teman yang saya unggulkan waktu itu SDM anak mudanya. Jadi waktu di 2013 saya ngerasa banget bahwa di Pontianak itu tumbuh fluktuasi potensi kepedulian anak muda itu jauh lebih besar Nah waktu itu kita kan top-topnya itu anak muda yang berkreativitas itu Jogja dan Bandung. Waktu itu, nah saya merasa Pontianak waktu mulai 2014 itu udah mulai banyak, dengan bukti banyaknya komunitas yang dibentuk sama anak-anak muda Pontianak. Katanya saat itu regenerasi saya, saat itu usia saya sadar akan bagaimana pentingnya kita berkontribusi untuk kota, tapi kita bisa dapat juga dari penghasilan dari situ. Seperti itu. Itulah kemudian yang akhirnya trigger Bang Akbar untuk
fokus dengan semua kegiatan kepemudaan. Yap, Mulai benar. dari Makanya membentuk usaha yang merekrut anak muda, Iya, lalu betul. kemudian ikut organisasi yang di dalamnya untuk mengkapasitasi anak muda juga. Dan bentuk komunitas waktu itu. Saya bentuk komunitas namanya Pontianak Muda 2016. Awalnya karena Pak Wali pengen minta buatin sebuah dialog mempertemukan seluruh anak muda dan berbagai macam komunitasnya untuk 2016 dialog. itu berarti masih Pak Sutarmiji? Pak Sutarmiji masih, Oke. ya, untuk ketemu sama beliau untuk dialog. Apa sih yang menjadi kebutuhan anak muda gitu. Tapi maunya di ruang terbuka. Saat itu ya udah saya buat, tapi atas nama apa nih waktu itu kan saya mikir. Lalu saya bentuklah komunitas namanya Pontianak Muda. Tujuannya memang saya kepengen mengaktifkan dan memberikan membuka cakrawala anak muda tujuannya. Jadi kalau komunitas di Pontianak kan ada basicnya di kesehatan, ada teman-teman komunitas yang basicnya memang hanya di lingkungan. Nah kalau saya di Pontianak Muda itu memang fokusnya adalah memberikan kepekaan pada anak muda. Ayo aktif gitu, jangan hanya yang pelajar, jangan hanya sekolah, balik ke rumah, main itu aja. Tapi peka terhadap lingkungan untuk dengan mengikuti komunitas-komunitas seperti itu sih tujuan Pontianak. Apa yang dilakukan selain dialog, Bang Akbar, untuk memancing mereka untuk punya kreativitas dan akhirnya speak up terhadap beberapa inovasi yang bisa dilakukan untuk Kota Pontianak? Kita langsung terjun ke lapangan waktu itu selain dialog. Kita pernah membina satu di kawasan, teman saya namanya Aji, dia pemuda di Kelurahan Mariana, di Kampung Sawah, Merdeka. Merdeka Pelabuhan. Di Lembah Murai. Okay. Nah itu. Nah, saya punya teman yang inspiratif juga namanya Bang Aji. Sekarang dia di direktur klinik Kitamura, Muhammadiyah. Nah, waktu itu saya join lah sama dia, mau ikut membina di Kampung Sawah. Nah, kita bangun sebuah saung waktu itu. Saung karena kalau hanya sebatas dialog ke anak muda, saya rasa nggak efektif. Ya kan? Kita bentuk saung supaya saung itu di daerah itu bisa untuk aktivitas mereka. Kita buat perpustakaan mini, kemudian kita aktifin lah anak-anak muda di sana buat kegiatan yang melibatkan ibu-ibunya. Nah di situ terpancing akhirnya di sana anak mudanya buat komunitas sendiri. Nah itu salah satu bentuk saya implementasi dari apa yang saya sebut tadi Pontianak Muda gitu. Seperti itu. Dan sekarang masih tetap berlanjut Pontianak Muda? Masih ada. Oke. Dan base-nya ada di Mariana juga atau sudah mulai berkembang? Sudah mulai berkembang. Sekarang base-nya di satu kantor saya juga di kantor organisasi saya di Suwitnyo itu. Seperti rencananya maksudnya Pontianak ini kan punya berapa? 6 kecamatan ya? 6 kecamatan. Harusnya bisa dijangkau semua kecamatan, apalagi yang mungkin lebih jauh dari titik kota Pontianak, kayak Pontianak Utara atau Pontianak Timur. Sudah ada langkah konkret dilakukan untuk coba mungkin kita buka juga di sana, Bang Akbar? Iya, sejauh ini sih belum ya, belum masih bahasa kota Pontianak ini. Yang penting anak muda, tapi anak-anak Pontianak Utara ramai yang ikut juga di sana. Cuman belum buat base di sana, masih satu base aja di kota gitu. Oh, berarti masih bercampur di Mariana itu. Tinggal kegiatannya aja. Waktu itu kita kalau seluruh kecamatan kita sebar, banyak kegiatannya. Ada yang namanya pernah kita buat namanya Bebek Ponti. Bebek Ponti itu bersih-bersih kota Pontianak. Hanya sebatas nyapu, ngajak masyarakat nyapu gitu minggu pagi. Di mana titiknya, Bang? Udah semua kecamatan udah sih. Kemarin waktu di alun-alun, kebetulan Pak Wali ikut. Pak Edi Kamtono waktu itu wali kotanya. Kemudian di Pontianak Utara itu kita bersihin masjid pesantren ya Al Ikhlas ya. Masih di Budi Tomo, kemudian di Pontianak Timur di Kampung Beting. Nah, di selatan waktu itu kita main di Kota Baru di Tani Makmur Kesehatan seperti itu sih. Oke. Apa respon mereka? Ini kan berubah paradigma, yuk coba kita bersih-bersih, tapi kadang kan masih ada beberapa masyarakat yang nggak 100% masyarakat ikut sih, benar. Nggak 100% masyarakat itu. Alhamdulillahnya respon masyarakat sangat mendukung. Banyak yang turun, tapi ada juga yang cuek, diam aja di rumah nggak mau ikut ya. Tapi tanpa nggak menjadi halangan kita untuk tetap terus bergerak itu sih. Jadi untuk sekarang Pontianak Muda dijalanin sama teman-teman sih. Junior saya juga banyak udah lagi jalanin. Jadi kalau lagi sempat saya ikut gitu. Oke. Di 2017 pernah ikut kegiatan Kirab Pemuda keliling Indonesia waktu itu. Di Indonesia. Itu program Kemenpora ya? Iya, program Kemenpora. Hal menarik yang ingin diceritakan, Bang. Ini luar biasa kegiatannya bisa keliling Indonesia. Ya, alhamdulillah waktu itu. Jadi menariknya 2016 itu saya bercita-cita kepengen nginjak tanah Sumatera. Karena saya belum pernah nginjak tanah Sumatera. Waktu itu kan ke Maluku udah, ke Jawa udah lumayan sering, ke Bali udah gitu. Saya kepengen banget nginjak tanah Sumatera. Tapi nggak tahu tuh 2016 mimpi gitu kan. Katanya 2017 apa rezekinya itu. Dalam doa ternyata diwujudkan untuk keliling seluruh Indonesia. 34 provinsi semua 34 provinsi dikelilingi. Berapa lama itu, Bang? Hampir kurang lebih 4 bulan.
4 bulan. 4 bulan nggak di Dari Sabang Pontianak. sampai Merauke. Nah itu salah satu cara, waktu itu alasan saya kenapa saya cuti S2 2017. Terpilih mewakili Kalimantan Barat, kemudian kita di pendidikan itu 10 hari dulu di Jakarta. Kemudian kita diterbangkan, dibagi 2. Supaya mungkin menghemat waktu dan menghemat efisiensi, bagi 2 supaya nanti gantian tuh nuker gitu. Saya pertama itu saya kan ada di zona A. Zona A itu titik pertamanya ke Miangas. Nah, kesan pertama di titik pertama itu yang paling berkesan bagi saya selama saya perjalanan. Karena waktu itu di Pulau Miangas, itu pulau paling utara di Sulawesi Utara, lebih dekat Filipina, benar, dekat Filipina karena kalau dari Manado aja harus 12 jam pakai kapal, 30 menit pakai pesawat gitu. Nah, di sana pulaunya sangat kecil gitu kan. Waktu itu ada bandara baru dibangun Pak Presiden, Pak Jokowi. Pas ketemu di sana disambut langsung sama masyarakat sana. Itu kesan pertama yang dalam perjalanan kirap, oh luar biasa nih ya kan. Nah, ditambah lagi saya ngobrol sama anak-anak. Jadi ada anak di sana, ada 1 SMP, 1 SMA, STM waktu itu. Saya ketemu sama 3 orang, saya lupa namanya. Tapi videonya ada tuh di YouTube saya. Ketemu 3 orang ini, cerita lah, saya ngelilingin pulau itu sampai selesai. Jalan cerita, dia cerita bahwa waktu itu kan bulan September ya. Dia itu ternyata sudah tidak nginap di rumah, walaupun rumah dengan sekolah tuh dekat. Jadi aktivitas dia itu tiap hari sampai Desember nginepnya di sekolah. Saya tanya kenapa ya kan, kenapa lo kok kan ada rumah dekat. Aku pikir iseng-iseng, enggak bang, karena kita mau jualan pagi. Jadi mulai September itu aktivitas tiap tahunnya, nggak tahu sekarang apakah sama atau enggak, saya rasa masih sama. Mulai September dia nginep di sekolah, harus jualan pagi, jualan nasi kuning. Yang masak itu ya mereka-mereka, anak sekolah itu anak SMP. Saya tanya untuk apa ya kan, ternyata keuntungannya itu mereka kumpulkan untuk Natal bersama di Desember. Natal bersama, saya pikir Natal bersama untuk sekolah, enggak. Natal bersama untuk warga Pulau Miangas. Dan itu sudah dipikirkan oleh anak-anak SMA? Iya, ya? Itu anak SMP. Tapi anak SMA juga melakukan hal sama, jualan. Saya akhirnya berpikir, lah ternyata ada loh anak Indonesia yang seperti itu. Lain kita dengan kota. Kalau kita memang aktif nih, buat kegiatan pasti ngadain proposal, ngajuin sana sini untuk mendapatkan dana. Tapi mereka enggak. Nah di situ yang saya berkesan, oh ternyata iya benar juga ya, gitu bisa diterapkan di kita gitu. Untuk kita buat kegiatan untuk anak-anak organisasi, misal 3 bulan ya kita usaha gitu loh. Fundraisingnya dari entrepreneur tadi ya? Iya benar. Jadi wirausahanya dapat, ekonomi kreatifnya dapat, ya kan, aktivitas kegiatan organisasinya dapat gitu. Oke. Dari 34 provinsi mana yang paling memorable selain Miangas? Aceh sih. Kenapa? Karena waktu itu saya ke Sabang, karena dapat titik Sabang dan mungkin karena titiknya juga paling lama ya. Nah di situ saya merasa, saya berada di titik paling ujung barat Indonesia. Nah itu sangat berkesan banget sih, seperti itu. Ketika menginjakkan kaki ke Sumatera, karena salah satu alasan Kira Pemuda adalah ingin ngijak Sumatera, apa yang kemudian terlintas di pikiran, oh ternyata Sumatera seperti ini atau? Iya, ternyata tanah Sumatera sama juga sih kayak tanah Kalimantan, banyak sawitnya ya kan. Nah itu, ternyata akhirnya saya ngerasa, oh ini tanah beda. Memang karakter Jawa, Sumatera itu beda. Tapi ketika saya merasa di Sumatera, saya ngerasa berada di rumah sendiri sih. Kayak di Pontianak gitu, seperti itu. Oke. Jadi pengalaman dan juga kegiatan selama muda yang kemudian akhirnya nge-direct Abang mencoba untuk, karena pengalaman sudah banyak dapat, ingin membagi bersama dengan pemuda-pemuda lain. Ya, itu. Untuk tidak diam di kota, supaya bisa keluar dan ambil pengalaman sebanyak-banyaknya dan memberikan luar biasa. Orang lain ya, ternyata ketika kita berani keluar, banyak hal yang kita dapatkan dan kita akan ngerasa, oh iya ya, oh gini loh, gitu. Luar biasa. Ternyata Indonesia luas dan teman dari berbagai daerah itu memberikan banyak insight. Iya benar. Jadi kalau sekarang mau kemana aja pasti ada teman gitu. Aman lah ya. Ya aman lah pokoknya. Oke. Setelah ini saya bakal ngobrol dan nanyain tentang prestasi terakhir menciptakan corak. Desain corak insang ya. Benar. Ini saya lihat agak berbeda-beda, tapi menikmati ya Bang Akbar ya? Benar, menikmati. Kita akan tanyakan itu nanti, bagaimana kemudian tertarik untuk membuat corak yang kemudian dipatenkan oleh Kota Pontianak. Setelah lagi pemirsa tetap bersama kami di Sosok Inspiratif.
Anda masih menyaksikan Sosok Inspiratif kita di segmen terakhir. Untuk Anda yang mungkin terlewat dengan Sosok Inspiratif episode kali ini, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di YouTube live streaming kami di channel TVRI Kalimantan Barat. Bang Akbar, ini tadi sebelum iklan saya sempat menanyakan tentang ketertarikan ikut lomba Cipta Corak Insang. Ini apakah relevan dengan karena pernah jadi bujang dara atau karena kayaknya saya harus punya karya deh untuk Kota Pontianak? Seperti apa Bang Akbar? Jadi gini, ceritanya itu sebenarnya alasan utama karena saya mengimplementasikan hobi saya desain grafis. Jadi SMA itu memang hobi desain grafis gitu. Waktu itu mainnya di Photoshop ya kan, kemudian belajar di Corel dan semuanya belajarnya otodidak. Dan alhamdulillah sejak 2000 pasca bujang dara itu udah sering tuh. Jadi kalau desain suka sendiri gitu, suka desain sendiri. Nah, 2020 saya lihat ada lomba, waktu itu kan Covid. Waktu itu udah nikah. Tahun Maretnya saya nikah. Lihat ada statusnya Bu Wali Kota mengumumkan ada lomba motif corak tenun itu kan, corak insang. Nah, saat itu nggak kepengen, ada niat buat ngikut itu, buat coba ngedesain secara digital. Saat itu ya udah, karena waktu yang membuat saya lupa untuk ikut itu sampailah H-2 penutupan waktu itu. H-2 penutupan saya lihat, oh masih ada buka nih. Coba iseng-iseng malam di rumah. Iseng-iseng buat dah jadi didaftarin dari terakhir, udah mepet banget. Dari terakhir tiba-tiba diumumkan, dihubungi tuh kan ada kontak person, dihubungilah masuk 10 besar. Nah, masuk 10 besar untuk persiapan presentasi. Pagi pengumuman, siang harus presentasi kalau nggak salah. Ada technical meetingnya dulu, technical meeting. Kemudian pas presentasi itu saya malah lagi di jalan. Saya lupa jam presentasi, ditelepon disuruh standby. Akhirnya nuju ke kafe, cari kafe buat presentasi sama juri. Saya pikir ya udahlah, yang penting udah masuk 10 besar ya kan, nggak mikir tuh bakal jadi juara. Presentasi pas by Zoom meeting, karena dia daring, lihat jurinya Bu Wali Kota langsung, kemudian yang pengusaha tenun di Bandung, ada satu sejarawan dan lain-lain. Nah, saat presentasi itu banyak koreksi, banyak komentar lah, secara keseluruhan disukai sama juri, cuman ada komentarnya di bagian kepala kain waktu itu kan. Karena saya memang bukan orang desainer, jadi menempatkan hal-hal itu nggak efisien lah bagi mereka yang desainer gitu. Kenapa saya bingung kan waktu itu saya pilihnya Jembatan Kapuas waktu itu, karena ternyata dari situ saya dapat ilmu juga, ternyata menurut sejarawan Jembatan Kapuas itu bukan ikonik gitu loh. Yang namanya sungai pasti ada jembatan gitu, jadi bukan ikon sebuah kota, kecuali dibangun atas dasar ada nilai filosofinya gitu loh, kayak misalnya Ampera dan lain-lain. Nah, jembatan Kapuas kita nggak ada ikoniknya Pontianak gitu, banyak kok jembatan kayak gitu di daerah lain. Kenapa kamu pilih ini gitu, ditanya-tanya lah. Nah, makanya ya udahlah, yang penting saya udah presentasi, udah nggak mikir tuh bakal juara karena banyak komentar kan. Tiba-tiba pengumuman dapat juara 2, alhamdulillahnya ya kan, dapat juara 2 untuk corak asli. Nah, saat itu karena saya masih di Jakarta, jadi istri yang ngambil hadiahnya di HUT Kota waktu itu. Oke, boleh diceritakan mungkin ini filosofi dari motif ini, diberi nama apa, terinspirasinya dari mana? Jadi saya bilang ini kesejukan daun juang, karena kategori asli corak insang jadi nggak bisa dikreasikan waktu itu. Kreasi artinya bentuknya ya kan, jadi benar-benar corak insang bentuknya asli, corak insang, dan saya ambil motif parang. Nah, warna yang saya mainkan di filosofinya, karena saya ambil daun juang. Kenapa daun juang waktu itu? Karena memang pas desain terlihat ada di pot ada daun juang. Nah, saya ingat daun juang itu ya. Karena kan sebagian orang Melayu itu menggunakan daun juang untuk Untuk kata orang tepung tawar, ya kan? Nah, saya kait-kaitkan lah dengan filosofi seperti itu. Alhamdulillah tertarik, filosofi itu diterapkan sama sejarawan, bisa diaplikasikan warnanya ke corak insang. Itu sih. Oke, dan sekarang sudah dicetak? Sudah dicetak dan sudah dihak ciptakan. Dari waktu itu diurus hak ciptanya dulu ke saya, kemudian pengurusan pemberian hak cipta ini untuk Kota Pontianak gitu loh. Jadi atas nama saya, tapi itu yang punya hak Kota Pontianak. Tapi karyanya karya Bang Akbar ya? Iya. Oke, luar biasa. Bang Akbar ini tadi disinggung Maret 2020 menikah. Punya anak sudah sekarang? Sekarang udah punya anak. Kalau keluarga seperti apa dukungan untuk semua yang mungkin prospek ke depan yang akan dilakukan sama Bang Akbar?
Alhamdulillah sih semuanya mendukung, terutama istri juga istri dan orang tua ya, mendukung apa yang saya lakukan karena memang melihat basic saya itu seperti yang kata dia di semuanya kalau pengen coba jadi ya yang menurut dia yang terbaik bagi saya ya udah semuanya didukung gitu, alhamdulillah. Dari orang tua dan juga keluarga ya. Benar. Jadi setelah semua proses lalui dan dilakukan, desainnya kemana sekarang? Usaha kah? Atau tetap ingin memberikan dampak buat anak muda lewat kegiatan-kegiatan kepemudaan? Atau ingin jadi desain grafis dan buat motif-motif lain? Atau seperti apa Bang Akbar? Atau ke politik? Seperti cita-cita saya waktu itu, saya masih kepengen ke politik. Sebenarnya motivasi terbesarnya karena ketika kita ingin merubah, bagi kita ada yang salah dalam sebuah tatanan, kepengen merubah sesuatu ya kita harus masuk dalam itu gitu. Tidak bisa kita berkoar-koar di luar areanya gitu loh. Percuma kalau ibaratnya gini, walaupun sekalipun dalam sebuah wahana itu kita anggap itu kotor ya kan, kita anggap itu jelek, jahat, tapi kalau kita, dan bau lah misalnya. Tapi ketika kita hanya berkoar di luar lingkaran itu, kita nggak akan bisa ngerubah isi dari apa yang kita anggap salah gitu loh. Bukan artinya apa yang menjadi tatanan hari ini salah, enggak. Tetapi saya mau untuk ikut merubah hal-hal yang bagi saya ada hal yang bisa lebih baik kita atur yang belum dilakukan sama pemerintah lah, bisa bahasa seperti itu, sama orang-orang yang kita anggap kita percayakan untuk melakukan itu gitu loh. Makanya saya pengen berpolitik. Seperti itu sih dia. Basic usaha masih karena ya, memang passionnya di usaha gitu. Jadi ingin berusaha untuk memberikan impact dengan masuk ke dalam circle itu. Iya. Anak muda ini agak skeptis beberapa politisi senior melihat anak muda gabung ke politik. Apa yang mungkin Abang tawarkan? Maksudnya secara konkret sebagai anak muda. Gagasan. Ya gagasan. Yang ingin saya tawarkan adalah gagasan. Ada hal-hal yang memang saya suka membuat sebuah hal. Makanya bentukan aktual implementasi saya ikut desain grafis seperti itu. Karena saya suka hal-hal yang baru, menciptakan hal yang baru dan memodifikasi apa yang udah ada itu. Makanya saya ketika senior nanya lah motivasinya apa sih ya kan, nggak mudah untuk bergabung ke politik, apalagi kita anak muda. Tetapi hari ini saya merasa teman-teman di beberapa senior juga sadar bahwa pentingnya dan peran anak muda dalam dunia politik, terutama di partai politik ya. Beberapa partai politik saya lihat juga sudah merekrut anak-anak muda. Nah itu saya cukup berbangga, walaupun kita tidak bisa, walaupun nanti dalam bentuknya persaingan untuk maju ke dalam menjadi goalsnya itu. Tapi bagi saya ketika kita sudah niatan untuk terjun dan bisa bergabung dalam partai politik dan anak muda saya lihat udah mulai rame, saya cukup berbangga gitu karena apa yang saya cita-citakan bentuk komunitas Pontianak Muda itu, walaupun bukan langsung dari Pontianak Muda, tapi saya lihat Pontianak peran anak muda udah mulai kelihatan itu, baik itu di dunia kreativitas, baik itu di dunia politik, banyak anak muda udah mulai tersentuh seperti itu sih. Kalau Abang lihat potensi anak muda di Kota Pontianak yang paling besar di sisi apa sih Bang? Kreativitas ya, lebih banyak. Kalau saya lihat sejauh ini kreativitas. Jadi balik lagi mereka gitu. Iya, balik lagi tadi terkait kirap pemuda. Jadi perjalanan 4 bulan itu kan di akhir itu kita memberikan sebuah rekomendasi ke menteri. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan waktu itu. Jadi memang tugas kita adalah bagaimana kita membaca karakter pemuda Indonesia untuk direkomendasikan ke menteri, sehingga itu menjadi tolak ukur untuk menjadi rencana strateginya menteri membuat program di tahun berikutnya. Nah waktu itu alhamdulillahnya di akhir perjalanan di depan Ibu Ketua DPR RI, kemudian di depan Menteri, saya dipercaya untuk mempresentasikan itu, mempresentasikan, dan alhamdulillah hasil presentasi itu diterima oleh Pak Menteri. Rekomendasi yang saya berikan adalah bahwa potensi anak muda di Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat, terutama di tingkatan skill ya, di kreativitas. Tapi tidak bisa treatment itu diberikan sama seluruh Indonesia. Ada hal-hal yang di daerah ini bisa diberikan, daerah lain tidak bisa. Kemudian kita memberi kontradiktif dengan fakta yang ada. Artinya banyak orang mengatakan bahwa daerah tertinggal itu anak mudanya jauh ketinggalan. Tidak. Kalau rekomendasi yang kami berikan hasil kirap itu, bahwa malah anak yang susah diatur itu hanya anak-anak yang tinggalnya dengan segala fasilitas yang ada, misalnya di kota gitu, dibanding anak-anak
3T. Bahkan anak-anak 3T itu yang kita lihat motivasinya jauh lebih besar. Lebih survive. Lebih karena survive. keterbatasan tadi ya, Pak? Ya, buktinya apa? Buktinya banyak pemerintah-pemerintah kita yang duduk di parlemen, kalau kita tanya daerahnya, pasti dia bukan daerah kota kok. Mereka pasti berangkat dari kampung. Nah gitu. Artinya punya survive itu, bahkan kalau kita berpikiran bahwa daerah 3T itu yang mesti kita berikan treatment yang lebih besar, salah. Treatment itu nggak perlu lagi nggak perlu sebesar apa yang kita berikan treatment di anak-anak kota. Bahkan yang perlu kita berikan adalah bagaimana kita meningkatkan fasilitas di 3T itu untuk meningkatkan dan memekakan survive-nya jiwa-jiwa anak-anak itu gitu, seperti itu. Jadi ada surplus yang bisa mereka benar, dibanding kita memberikan sarana prasarana fasilitas untuk teman-teman muda kota, salah. Kalau menurut saya salah, karena yang paling utama dibutuhkan teman-teman di lingkungan kota itu adalah bagaimana kita meningkatkan SDM-nya mereka. Gitu. Kalau SDM-nya teman-teman di 3T itu hanya kurang fasilitas kok saya rasa. Tapi punya jiwa yang jauh lebih besar kemauannya itu sih. Oke. Bang Akbar, sebelum kita tutup perbincangan kita kurang lebih 60 menit ini, ada pesan apa yang ingin disampaikan ke anak muda terkait pertama meaningful youth participation, bagaimana partisipasi anak muda yang berarti baik itu di lingkungan pemerintah atau mungkin di lingkungan mereka, atau hal-hal lain yang mungkin masih ada beberapa anak muda yang sedikit skeptis dengan masa depan mereka dan apa yang ingin mereka lakukan, ini masih agak takut-takut. Ini ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Kalau pesan saya untuk anak muda, yang pertama, jangan menutup mata dan menutup telinga untuk lingkungan, itu yang paling utama. Karena bagaimanapun hidup dengan kesendirian itu nggak akan bisa jadi apa-apa gitu deh. Makanya buka diri untuk berani keluar dari zona nyaman, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan hal yang memang kita sukai, passion. Jangan mikir ketika kita lihat passionnya kita itu tidak bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menjalankan kehidupan, salah. Tapi kalau kita tekuni betul-betul, itu akan menjadi cakrawala dan menjadi mata pencaharian kita gitu. Siapa sih yang nggak mau hobi yang dibayar, ya kan? Seperti Bang Seyadi nih, happy ya kan, suka ngomong, suka ngobrol. Sekarang malah jadi profesi, ya kan? Nah, kalau dulu mungkin orang mikir yang namanya kehidupan itu, yang namanya orang yang berhasil dan sukses itu orang yang berseragam. Kalau saya salah sih. Apa yang menjadi sukses itu ketika orang itu menikmati apa yang dia kerjakan. Jadi jangan nutup mata, nutup telinga, jangan takut untuk membuka diri, mengekspor diri. Ketika dia introvert bukan artinya dia harus mengubah diri, enggak. Saya orangnya introvert dulu. Saya lebih senang sendiri. Makanya dengan kehidupan sosial saya yang hari ini serba sana sini, ya kan, ke kelompok A berkawan, kelompok B berkawan, belum kenal dengan ini, mencoba diri untuk masuk ke situ. Tapi sebenarnya dari hal yang paling saya senangi ya ada waktu me time-nya saya selalu sendiri gitu. Saya senang misalnya jalan sendiri gitu kan. Hanya untuk mencari membalikan mood itu ya sendiri. Dan kemudian untuk pesan juga anak-anak muda, jangan mudah temperamen sih kalau saya. Karena kalau temperamen itu orang yang cepat tersinggung dan temperamen bisa memicu makin banyaknya orang yang nggak suka sama kita. Ketika kita tidak suka sama orang, nggak perlu kita tunjukin kalau kita nggak suka. Itu sih. Dan jangan pernah mengeluh, itu aja. Jangan pernah mengeluh. Harus jaga kontrol emosi. Benar. Be have and be kind ya. Benar. Harus be wise. Karena tadi pengalaman-pengalaman yang didapatkan itu yang kemudian mendewasakan diri. Iya, benar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Baik. Terima kasih Bang Akbar, 60 menit kurang lebih kita ngobrol tentang Bang Akbar sebagai pemuda penggerak. Satu mungkin yang bisa menggambarkan almost everything that is great has been done by the youth. Hampir semua hal luar biasa dilakukan sama anak muda, setuju? Benar, setuju. Harus dimulai dari sekarang, dan harus dimulai dari kita. Benar. Luar biasa. Terima kasih Bang Akbar. Ini pemirsa, selama 60 menit kita ngobrol tentang biografi Akbar Ramadan, seorang pemuda penggerak dari Kota Pontianak. Minggu depan kami akan hadirkan lagi sosok inspiratif lain yang akan kita ulik biografinya di Sosok Inspiratif bersama TVRI. Sestiadi, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.